Assalamualaikum, sahabat Mamaki dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Akhir-akhir ini intensitas curah hujan cukup tinggi ya, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap bertanam. Nah, teman-teman, anggrek yang saya pegang ini adalah anggrek khas Indonesia, yaitu maskot kebanggaan Pulau Kalimantan. Anggrek ini penyebarannya ada di Semenanjung Malaya, wilayah Kalimantan, dan Sumatera. Metode perbanyakannya yaitu dengan pemisihan rumpun. Nah, kenapa disebut dengan anggrek hitam? Karena lidah atau labellumnya berwarna hitam dengan cepal atau kelopak bunganya berwarna hijau muda. Kelihatan kan teman-teman? Di situ ada garis-garis hitam ya menghiasi bunga, dan ini lumayan harum ya, bunganya seperti wangi bunga kantil. Harumnya semu. Nah, teman-teman, jenis tanaman ini sebenarnya adalah epifit atau menempel pada pepohonan besar di tepi sungai, dan jenis terestrial yaitu anggrek tanah yang tersebar di hutan-hutan Kalimantan dengan sifatnya adaptif, yaitu mudah dan cukup mudah ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah. Untuk kebutuhan sinar mataharinya itu sendiri yaitu 70% dan suka dengan kelembapan. Jadi bisa ditaruh di teras atau tempat yang hangat ya, dengan angin yang sepoi-sepoi. Sayang sekali teman-teman, kemarin anggrek ini jatuh dan akhirnya potnya pecah. Maka itu sekalian saya mau lihat medianya dan kita cek akarnya ya. Dan ternyata akarnya ini sudah membebet atau memenuhi rongga pot. Tapi saya tidak mau membongkar medianya karena lagi berbunga. Sayang sekali ya teman-teman kalau kita harus membelah dua. Rencananya mau saya split, tetapi karena dia masih berbunga dan khawatir stres, takutnya bunganya layu. Karena masa pembungaan dari anggrek kologin ini tidak lama ya, cuma sekitar 7 hari mekarnya. Jadi sayang banget kalau kita baru nikmatin sebentar tiba-tiba udah layu. Nah teman-teman, ini anggrek ini saya mau pindahkan pot saja, tetapi saya juga ingin membelahnya. Nanti kalau ketika bunganya sudah selesai, sudah layu, saya akan membagi dua atau menyeplit ya. Jadi saya punya dua plan. Nah tapi untuk sekarang saya hanya memindahkan pot saja dan saya gantung kembali karena kologin pandurata ini suka dengan cahaya matahari dan sangat-sangat suka dengan kelembapan. Jadi artinya bisa disiram sehari sekali atau kalau cuaca terik bisa sehari 2 kali ya teman-teman. Bagaimana cara penyeplitan agar tanamannya tidak stres? Ikuti terus ya video ini. Terima kasih. Nah teman-teman, yang saya tunjuk ini adalah batang utama dan itu akan saya split. Nah tetapi saya hanya cukup menyeplitnya saja, tidak saya belah. Berarti akarnya juga tidak saya potong ya, akar serabutnya saya hanya membelah akarnya saja. Nah akar utamanya seperti ini saya cukup belah dengan harapan nanti kalau bunganya sudah layu saya bisa langsung memindahkan ya, menyeplit jadi 2 bagian. Nah kalau sekarang belum ya. Jangan lupa bekas lukanya kita olesi dengan antrakol agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Nah teman-teman, ada rahasia nih bagaimana cara perbanyakan rumpun atau pembungaan pada anggrek kologin pandurata ini. Tanaman ini sebenarnya sering mengeluarkan tunas baru ya, tetapi kalau dibiarkan terlalu rimbun maka dia akan malas berbunga. Alasannya adalah karena dia terlalu nyaman berkumpul dengan teman-temannya, dan ini bukan lelucon ya, tapi memang mengakibatkan pseudobulbnya itu malas untuk berbunga. Nah caranya untuk merangsang keluarnya bulb baru atau merangsang keluarnya tunas bunga adalah sering untuk memisahkan anakan. Nah ini saya hanya bagi 2 ya teman-teman. Nanti kalau bunga sudah layu baru kita bisa pecah jadi 2. Nah yang saya lakukan ini adalah ada akar di sini ya. Sebenarnya ini adalah tanaman epifit yang bisa ditempel. Tapi karena karena tanaman ini sudah besar, jadi agak bingung ya menempelnya seperti apa. Jadi saya hanya pakai akar pakis yang dibalut dengan akar kadaka untuk menopang akar-akar dari tanaman yang sudah keluar dari pot tuh.
Dengan harapan apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa keluar akar aktifnya makin makin banyak ya, dan kalau sewaktu-waktu dipindah dia sudah cukup kuat ya, tanpa harus banyak adaptasi. Nah, cara yang saya lakukan ini biasa disebut dengan split adaptif ya. Artinya kita tetap menyeplit tapi tidak keluar dari pot utama. Nah, oh ya, jangan lupa teman-teman, tanaman ini juga doyan banget air dan sering haus. Jadi kalau mau disiram setiap hari juga silahkan. Nah, semakin dia kebutuhan sinarnya bagus, semakin dia kebutuhan airnya bagus, maka pseudobulbnya akan gemuk-gemuk. Nah, kalau saya ini memang masih kurus ya, karena dia itu masih baru ada sebulan di tempat saya. Jadinya belum begitu adaptasi di lingkungan saya. Kan awalnya saya itu ambilnya dari tempat yang agak sejuk. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sudah tergantung dengan baik. Mudah-mudahan tumbuh subur ya anggrek sologinnya. Nah, teman-teman yang suka dengan anggrek ini silahkan dilestarikan, diperbanyak, dan juga dirawat. Selamat menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.